Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelia Triputri Madya dengan nomor NIM 1874 201195, kelas 4C, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum acara pidana. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau hukum pidana material atau substantif. Sedangkan hukum acara pidana yaitu mengenai bagaimana cara atau proses untuk menuntut orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana, yaitu hukum pidana formal. Pendapat para ahli De Boscamper, hukum pidana adalah sejumlah asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara dapat melaksanakan haknya untuk mempidana. Sedangkan menurut Simon, hukum pidana yaitu norma yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan menurut Seminar Hukum Nasional ke-1 tahun 1963, norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwasannya hukum pidana dilanggar. Sumber-sumber hukum acara pidana yaitu Undang-Undang 1945, dilihat pada pasal 24 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau mendekati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan secara pidana secara jujur dan tepat, sehingga diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban pidananya. Fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai pedoman bagi negara melalui perangkat kekuasaan yudikatif dalam proses pengungkapan kebenaran dari suatu pelanggaran tindak pidana. Para pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yaitu pertama, setiap orang; kedua, pejabat penyidik atau penyelidik; ketiga, pejabat penuntut umum; keempat, pejabat eksekusi pidana; kelima, penasihat hukum. Asas-asas hukum dalam KUHP yaitu 1. Asas legalitas, 2. Pembatasan penahanan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; ketiga, keseimbangan; keempat, equality before the law; kelima, presumption of innocence; keenam, peradilan terbuka untuk umum; ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak; kedelapan, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan; kesembilan, pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa; kesepuluh, hak mendapatkan bantuan hukum; kesebelas, hak mendapatkan kompensasi dan rehabilitas; kedua belas, putusan berdasarkan minimal pembuktian. Selanjutnya mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, atas adanya dugaan telah dilanggarnya hukum pidana material. Kedua, pemeriksaan di sidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi. Bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyidikan atau ospori, pengusutan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan keterangan, bukti-bukti guna mengungkapkan tentang tindak pidana
yang terjadi dalam menemukan tersangkanya. Pasal 1-2 KUHP. Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian integritas sistematis dari tindak lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Petugas penyidik dan penyelidik adalah setiap pejabat polisi. Pasal 4 KUHP. Wewenang penyelidik Pasal 5 KUHP yaitu 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan pemeriksaan tanda mengenai diri. 4. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Syarat-syarat tindakan lain untuk kepentingan penyelidikan tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum. Tindakan tersebut patut menghormati HAM dan masuk akal dalam lindungan jabatannya. Atas pemerintahan penyidik, penyelidikan dapat melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan, surat pengambilan sidik jari, memotret dan membuat laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Penyidik Pasal 6 KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi RI, pembantu letnan 2 atau komandan sektor kepolisian berpangkat bintara di bawah pembantu letnan 2 yang karena jabatannya adalah penyidik. Kedua, pejabat PPNS yang diberi wewenang oleh undang-undang. Pasal 2 PP nomor 27 tahun 1983, wewenang penyidik. Pasal 7 KUHP, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan penghentian penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidik. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi suatu tindak pidana dari 2 sumber. 1. Tertangkap tangan atau on the king of hand terdead pada waktu sedang melakukan tindak pidana. 2. Setelah beberapa saat tindak pidana. 3. Sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai pelaku. Penyelidik dapat bertindak tanpa perintah penyidik. Kedua, di luar tertangkap tangan, informasi diperoleh dari laporan pemberitahuan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya kepada pejabat berwenang tentang telah sedang atau diduga akan menjadi tindak pidana. Pengaduan pemberitahuan yang disertai permintaan untuk menindak menurut hukum seseorang merugikannya. Pengetahuan sendiri penyidik dan penyelidik. Upaya penangkapan dan penahanan. Penangkapan, pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan. Masa waktu 1x24 jam. Pasal 19 KUHP. Tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah atau pasal 18 KUHP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum hakim dengan suatu surat-surat penetapan dan menurut yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dan penahanan membatasi atau mengambil kemerdekaan bergerak yang merupakan salah satu HAM. Penangkapan dan penahanan seperti sedang yang menggapai kedua belah pihak, sehingga aparat hukum harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis dan moral sebelum mengambil kebijakan ini, karena kemungkinan orang yang tersangka tidak bersalah. Maka dari itu aparat hukum harus ditandai keyakinan adanya presumption of guilt, didukung bukti-bukti permulaan yang kuat. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, yaitu tindak penahanan tersangka. Pelaksanaan dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti awal untuk diduga adanya TP dan tersangka sebagai pelaku, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapannya, mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan
yang dipersangka tempat diperiksa. Pembuat surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga setelah penangkapan dilakukan. Eksekusinya bila tidak memenuhi pasal 21 ayat 4 tersebut, penahanan tersebut tidak sah menurut undang-undang serta tersangka atau ahli seharusnya dapat menuntut ganti rugi. Syarat penahanan. Mr. W.A. Wickel, Gordon van Rechtmatigheid, pertimbangan hukum. Kedua, Gordon van Noodzakelijkheid, pertimbangan kepentingan. Prof. Moeljadno, SH, berdasarkan KUHP. Syarat objektif yaitu 1. Tindak pidana diancam 5 tahun. Tindak pidana yang diatur khusus walaupun ancaman hukumnya 5 tahun. Syarat subjektif mencegah tersangka melarikan diri, pencegahan tersangka menghilangkan barang bukti, pencegahan tersangka mengulangi tindak pidana lanjutan. Tempat dan jangka waktu penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntut, PU berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjut. Untuk kepentingan pemeriksa, hakim di sidang mengadili dengan penetapan berwenang melakukan penahanan. Pengaturan masa tahanan. Masa penangkapan dan aturan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pasal 22 ayat 4 KUHP bersifat imperatif. Untuk tahanan kota, 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan minimal. Untuk tahanan rumah atau RS, 1/3 dari jumlah penahanan waktu penahanan. Kota rumah minimal 5 hari, rumah atau rutan minimal 3 hari. Penggeledahan badan dan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan surat perintah untuk ditindak tersebut. Untuk mencari benda yang patut diduga atau pada badannya, pakaian atau dibawanya untuk disita. Untuk penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh penyelidik. Bila mana penggeledahan dilakukan oleh penyelidik, maka harus ada surat-surat perintah untuk itu dari penyidik, disertai dengan 2 orang saksi bila mana pengetahuan menyetujuinya. Bila penghuni menolak atau tidak hadir dalam penggeledahan tersebut, kepala lingkungan wajib hadir dalam proses penggeledahan. Penyidik membuat berita acara tentang ialah jalan dan hasil penggeledahan dibacakan kepada yang tersangka serta ditangani oleh penyidik, tersangka atau keluarga pemilik rumah atau ketua lingkungan atau saksi. Bila tersangka atau keluarga tidak mau menandatangani, dicatat dalam berita acara beserta alasannya. Keadaan pendekat tahu atau penyidik dapat melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka yang ada di atasnya, di tempat tindak pidana dilakukan, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, tulisan lain yang tidak berupa benda yang berhubungan dengan tindak pidana bersangkutan. Apabila ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan atau berhubungan untuk melakukan tindak pidana, maka penyidik wajib melapor kepada ketua PPNS setempat guna memperoleh persetujuan. Penyidik tidak diperkenankan memasuki ruangan selama proses upacara keagamaan, sidang pengadilan, sidang MPR, DPR, kecuali dalam hal tertangkap tangan pasal 35 KUHP. Penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih atau penyimpanan di bawah penguasaan. Benda bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Bersifat sementara, bila tidak digunakan lagi, dikembalikan kepada pemiliknya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.